Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan isu end of life atau isu tentang akhir kehidupan. Nah, memang pasien-pasien di ruangan kritis, misalnya di ruangan ICU, kemudian di ruangan CTCU dan beberapa tempat intensif lainnya, ada dua hal yang kemungkinan terjadi pada pasien. Yang pertama bisa sembuh tanpa mengalami kecacatan, kemudian sembuh dengan mengalami kecacatan, dan juga pasien tidak berhasil diselamatkan atau meninggal, terutama pasien-pasien dengan penyakit kronis atau dengan penyakit terminal. Itu cukup dilakukan perawatan paliatif, ya. Makanya ada pembahasan khusus yang membahas terkait dengan isu end of life atau isu akhir kehidupan. Dan memang semua manusia akan mengarah ke sana. Jadi tugas perawat itu merawat manusia mulai sejak dalam kandungan sampai meninggal, ya. Kita juga ada perawatan meninggal seperti apa. Nah, apa itu isu end of life? Jadi end of life adalah salah satu tindakan yang membantu meningkatkan kenyamanan seseorang yang mendekati akhir hidup, ya. Jadi bukan berarti bahwa seseorang atau pasien sudah diprediksi atau meninggal lalu kita abaikan. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pasien yang mendekati sakaratul maut atau dalam proses sakaratul maut sampai pasien sudah meninggal, itu kita harus dampingi dan rawat dengan baik. Nah, ini menurut NHS ya tahun 2015 bahwa end of life care adalah perawatan yang diberikan kepada orang-orang yang berada di bulan atau tahun terakhir kehidupan mereka. Jadi memang ajal itu secara konsep agama mungkin sulit untuk diprediksi kapan datanya. Tetapi secara medis itu ada tanda-tanda akhir kehidupan atau menjelang kematian seperti apa, ya. Nah, end of life ini akan membantu pasien meninggal dengan bermartabat. Jadi tujuan dari perawatan akhir kehidupan adalah bagaimana pasien ini bisa merasakan kenyamanan, ya, atau meninggal dengan tenang, meninggal dengan bermartabat. Makanya pasien-pasien dengan akhir kehidupan biasanya difasilitasi ya hal-hal apa saja yang diinginkan. Ya, sepanjang itu tidak melanggar, ya kita penuhi. Misalnya ingin didampingi keluarganya, ingin didampingi oleh penasehat spiritual, ya kita fasilitasi, ya kita advokasi pasiennya. Kemudian pasien yang berada dalam fase tersebut, ya biasanya menginginkan perawatan yang maksimal dan dapat meningkatkan kenyamanan pasien, ya. Akhir kehidupan atau end of life juga merupakan bagian penting dari keperawatan paliatif, ya. Jadi keperawatan paliatif itu bagaimana memberikan kenyamanan ya pada pasien yang diperuntukkan bagi pasien yang mendekati akhir kehidupan, ya. Nah, pada tahap akhir kehidupan manusia biasanya yang bermasalah bukan hanya person atau pasiennya saja, tetapi juga keluarga pasien, ya. Nah, ini akhir kehidupan jadi eh, pemahaman kematian, ya, kematian dan perawatan akut. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa seorang nurse itu harus mengetahui bagaimana tanda-tanda kematian. Jadi kita itu memang profesi yang alhamdulillah profesi yang dititipkan yang begitu spesial, ya, karena kita eh, banyak sekali yang ilmu-ilmu yang kita ketahui, ilmu sosial, kemudian ilmu fisiologis, ya, spiritual, psikologis, ya, kejiwaan, ya, kita tahu, ya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengambilan keputusan akhir kehidupan dan mengurangi frekuensi kematian yang didukung secara mekanis, biasanya menyakitkan dan berkepanjangan, ya. Gejala umum akhir kehidupan pertama, hampir semua, ya,
manusia atau individu pasien yang akan meninggal itu mengalami nyeri, bahkan nyerinya tidak tertahankan. Makanya biasanya pasien ini dirawat di ruangan intensif karena akan diberikan obat-obatan, ya, obat-obatan analgetik yang memang sudah dosis yang tinggi, ya, atau golongan analgetik tertentu. Kemudian pasien atau seseorang yang akan meninggal itu akan mengalami dyspnea atau sesak napas. Karena memang secara perlahan, kenapa nyeri? Ya tadi nyeri ya karena jaringan sel itu sudah kekurangan oksigen, kekurangan nutrisi, sirkulasi darah, sehingga yang terjadi di situ adalah bukan pernapasan aerob, tetapi pernapasan anaerob. Nah, saat itu meninggal biasanya terjadi pengeluaran mediator kimia, salah satunya yang menimbulkan rasa nyeri. Dyspnea juga sesak napas. Sebenarnya ini adalah kompensasi. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pasien-pasien yang mengalami penyakit terminal atau akan meninggal itu secara perlahan oksigen dan sirkulasinya akan tidak terdistribusi ke bagian jaringan dan sel. Misalnya kehilangan dulu di bagian perifer. Jadi orang-orang yang akan meninggal itu nadinya akan mengalami kelemahan, ya. Jadi dia cepat tapi lemah sampai tidak teraba nadinya, dan itu dimulai dari arteri yang di bagian perifer, misalnya di bagian kaki, punggung kaki kan ada di situ ya, dorsalis pedis ya. Kemudian nadi radialis itu perlahan akan hilang sampai ke nadi sentral ya di arteri karotis ya. Kemudian kecemasan dan agitasi. Nah, ini saya kira sangat penting sekali. Jadi pasien-pasien yang menjelang kematian biasanya mengalami kecemasan dan agitasi. Tugas perawat adalah bagaimana menenangkan pasien. Bagaimana pasien itu bisa menerima keadaan. Karena memang kita manusia, siapapun itu tidak ada yang abadi di dunia. Kita akan, semua manusia akan menghadapi yang namanya proses kematian. Ya, kita tenangkan pasien, ya, kita kaji apa yang membuat pasien mengalami kecemasan, entah itu mungkin butuh didampingi oleh keluarga tercinta, makanya tetap harus diindef, harus dikaji pasiennya, ya, apa-apa yang diinginkan selama akhir kehidupan. Tetapi ingat ya, kita tidak boleh memastikan kepada pasien bahwa oh jam sekian, tidak ada yang bisa pastikan itu deh, bahwa jam sekian pasien A ini meninggal, jam sekian, hanya diberikan sinyal, ya, sinyal oleh Allah Subhanahu wa taala berupa gejala bahwa saya memberikan tanda pasien ini akan meninggal. Tapi kepastian waktunya tidak ada yang bisa pastikan, ya. Kemudian pasiennya akan depresi. Depresi itu lebih banyak berinteraksi dengan dirinya sendiri, akan acuh dengan lingkungan eksternal, ya. Kemudian delirium. Delirium itu sesuatu yang apa ya? Tidak fokus ya, hanya ada gerakan-gerakan yang tidak terkontrol dan lebih fokus dengan dirinya sendiri, bahkan mengalami penurunan kognitif. Itulah delirium, ya. Kemudian mual dan muntah. Jadi ini juga salah satu tanda dan gejala mual dan muntah, karena memang secara fisiologis sudah terjadi penurunan fungsi di gastrointestinal atau pencernaan. Ya, mungkin saja ya peristaltik usus pasien itu sudah tidak ada pergerakan peristaltik usus. Itulah yang mengakibatkan pasiennya mual muntah, karena pasiennya juga distensi, ya. Makanya pasien-pasien itu biasanya dipasangi NGT dan itu prinsipnya terbuka supaya mengeluarkan cairan yang dari lambung. Tetapi sekali lagi pemasangan NGT pada akhir kehidupan bukan untuk mencegah pasien untuk tidak meninggal, hanya mengurangi gejala saja. Jadi ingat, perawatan-perawatan yang diberikan pada pasien dengan end of life atau akhir kehidupan, menjelang ajal, sakaratul maut, itu hanya membantu meningkatkan rasa nyaman dan mengurangi gejala saja, bukan mencegah kematian. Ya. Nah, intervensi yang diberikan kepada pasien dengan akhir kehidupan ini sesuai dengan gejala, ya.
Misalnya tadi kalau pasiennya nyeri, ya mungkin saja kita melakukan penata laksanaan nyeri. Kalau pasiennya dyspnea atau sulit bernapas, ya kita penuhi oksigenasi pasien. Jangan karena pasien mungkin, oh ini pasiennya sudah mau meninggal, sehingga kita abaikan, kita tidak memberikan tindakan apapun tidak boleh. Ya, kecuali mungkin tindakan RJP, tetapi nanti kita akan bahas itu. Bisa saja tindakan RJP, tindakan DC shock itu sudah tidak diperkenankan lagi karena secara medis bahwa pasien ini memang sudah menjelang akhir kehidupan. Jadi tidak perlu dilakukan karena tindakan itu akan sia-sia. Ya. Kemudian harus juga dilakukan evaluasi intervensi dalam memberikan perawatan akhir hidup yang baik. Jadi misalnya setelah kita berikan penata laksanaan nyeri, ya entah itu kolaborasi pemberian analgetik seperti morfin, ya dan seterusnya, kita harus evaluasi bagaimana nyeri yang dialami oleh pasien. Sesak napas juga begitu, ya, dan beberapa gejala lainnya. Penting sekali perawatan paliatif untuk meringankan penderita pasien. Nah, ini ada beberapa intervensi ya ketika pasien mengalami gejala-gejala akhir kehidupan. Yang pertama nyeri. Jadi kalau nyeri itu adalah sesuatu yang sangat menyusahkan untuk pasien dan menyusahkan untuk keluarga pasien. Jadi rata-rata pasien yang dirawat di rumah sakit di semua unit itu keluhannya nyeri, ya. Ingat ya, jadi hampir semua penyakit itu adalah nyeri. Dan di akhir kehidupan pun kita mengalami nyeri yang biasanya tak tertahankan. Dan itu sangat menyusahkan pasien dan keluarga. Oleh karena itu kita harus melakukan sebuah tindakan-tindakan untuk meminimalkan masalah nyeri yang dialami oleh pasien. Secara spesifiknya nanti akan saya share ya penata laksanaannya. Ya. Kemudian dyspnea atau sulit bernapas atau sesak napas. Apa-apa intervensi yang harus diberikan. Nah, intervensi umum yang digunakan untuk mengatasi dyspnea ini adalah beberapa tindakan kolaborasi. Misalnya pemberian oksigen, opioid, dan juga ansiolitik. Ya. Nah, ini juga ada beberapa intervensi non-farmakologis yang bisa membantu mengurangi rasa nyeri yang dialami oleh pasien. Misalnya relaksasi napas dalam ya, pernapasan bibir. Jadi lebih banyak mengeluarkan napas melalui bibir supaya menimbulkan rasa rileks ya. Kemudian strategi relaksasi ya, menurunkan suhu ruangan. Tetapi ingat tidak boleh ruangan itu terlalu dingin, disesuaikan, dikondisikan ya. Itu juga salah satu untuk mengurangi dyspnea atau sesak napas yang dialami oleh pasien. Mengurangi jumlah orang di ruangan pada satu kali. Jadi jangan terlalu banyak ruangan. Jadi kita tidak boleh membatasi keluarga untuk masuk di ruangan ICU, tetapi jangan terlalu berlebihan, terlalu banyak ya, dibatasi jumlahnya. Apalagi mungkin orang-orang yang tidak memiliki ikatan emosional jangan dibatasi ya pada akhir kehidupan pasien. Ini dibatasi karena itu bisa membuat pasien semakin dyspnea atau sesak napas ya. Menjaga jarak pandang yang tidak terhalang antara pasien dan lingkungan luar. Jadi diberikan kesempatan. Idealnya kan memang seperti yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa ICU itu harus disetting ya, bisa terkonek dengan lingkungan luar. Jadi tidak dibatasi dengan dinding. Harusnya setiap pasien itu ada di kamarnya yang ada jendelanya supaya pasien bisa melihat keluar. Ya. Kemudian menggunakan kipas angin untuk meniup lembut di wajah pasien. Tetapi ingat tidak langsung ke selaput dinding. Jadi kipas anginnya juga jangan terlalu terlalu keras. Tetapi kalau AC itu kan sudah ada pendinginnya, sudah ada juga kipas anginnya. Jadi saya kira tidak harus ada ya. Ini tidak wajib ya. Jadi memberikan udara ya, sentuhan-sentuhan udara ke bagian wajah itu juga salah satu cara
mengatasi dispneu pada pasien dengan akhir kehidupan. Kemudian gejala lainnya adalah kecemasan dan agitasi. Nah, bagaimana intervensi yang diberikan ketika pasien yang akhir kehidupan ini mengalami anxiety, ya? Pertama, intervensi non farmakologis. Nah, ini dilakukan konseling, ya. Apa yang membuat pasien cemas? Kalau kita sudah tahu faktor penyebabnya, maka dengan mudah kita melakukan suatu tindakan untuk meminimalkan cemas. Apalagi pasien nurse nurse Umi itu ya penting sekali ini. Bagaimana pasien bisa menerima kematian, proses kematian. Karena memang kita semua akan menuju ke sana. Makanya kita sebagai manusia harus mempersiapkan dengan baik. Mudah-mudahan semakin bertambah usia kita, maka tingkat ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa juga semakin bertambah. Supaya kita punya bekal modal yang cukup untuk menghadapi akhir kehidupan, ya. Dan sebenarnya deh, kalian juga harus tahu ya doa-doa bagaimana supaya meringankan ya proses sakaratul maut itu kan ada doanya, ada amalan-amalannya. Kalian harus tahu. Karena itu bisa membantu pasien-pasien yang ada di rumah sakit dalam menghadapi proses sakaratul maut. Ya, mengurus hal-hal praktis, misalnya mengatur perawatan hewan peliharaan. Tetapi ini belum familiar di Indonesia. Ya, pasien-pasien dengan akhir kehidupan yang mengalami agitasi atau ansietas, ya, kecemasan, ini juga biasanya difasilitasi untuk tetap berinteraksi dengan hewan peliharaan yang tidak mengganggu kesehatan. Tapi di Indonesia ini belum familiar. Mengatur masalah spiritual pasien yang ditangani, misalnya mengatur kunjungan dari penasehat agama ya seperti ustaz ataupun pendeta. Nah, ini juga sangat penting karena apalagi kita ini di Indonesia adalah warga yang beragama, ya. Biasanya kita butuh ketenangan ya didampingi oleh pemuka atau tokoh-tokoh agama. Kalau di rumah sakit Islam seperti di rumah sakit Ibnu Sina memang ada petugas khusus ya yang menangani pemenuhan kebutuhan spiritual pasien mulai dari masuk rumah sakit sampai menjelang ajal. Ya, jadi tidak hanya perawat saja yang bertugas, tapi memang ada petugas khusus. Itu kita fasilitasi, jangan dilarang, ya, karena memang semua manusia menginginkan meninggal dalam keadaan tenang dan mengharapkan meninggal dalam keadaan suci. Ya, salah satu caranya itu mungkin dia ingin diajarkan dipenuhi kebutuhan spiritualnya zikir. Ya, zikir itu kan kalau dalam agama Islam juga bisa menenangkan hati, berdoa, kesempatan dituntun untuk bertobat karena memang kita manusia adalah manusia yang berdosa. Kalau pasien ini merasa banyak dosanya selama sehat ya dan itu proses sakaratul maut bisa membuat dia tidak tenang. Ya makanya harus difasilitasi. Jika memerlukan obat maka untuk menangani kecemasan ini diberikan benzodiazepin ya. Ini kerjanya pendek atau panjang dan juga diberikan antidepresan tipikal. Jadi ini semua tindakan pemberian obat secara kolaborasi. Pasien juga akan mengalami depresi. Apa tanda-tanda depresi? Pasien ini akan mengalami kehilangan kesenangan, ya, kehilangan harga diri, selalu menilai negatif diri, ya, keputusasaan yang berkuasa, sudah merasa tidak berdaya, ya, sudah menganggap bahwa apa yang dilakukan selama ini, perjuangan yang dilakukan bersama dengan keluarganya, ya, berobat ke sana kemari, ya, pengobatan tradisional, komplementer, sampai ke kontemporer atau pengobatan modern, ini sudah tidak membuahkan hasil yang baik ya untuk pasien maupun keluarganya. Nah, itu yang dialami biasanya pasien-pasien dengan tahap akhir kehidupan. Kemudian pikirannya juga untuk bunuh diri. Nah, ini yang sangat dihindari. Pasien yang sudah lama sekali sakit, ya,
hampir semua kebutuhannya dipenuhi oleh orang lain, dan merasa dirinya sudah tidak berarti lagi, merasa sudah sangat tersiksa. Nah, disinilah pentingnya pendekatan-pendekatan spiritual. Bahwa kalau dalam agama itu ya dilarang bunuh diri. Ya, bagaimana kita memberikan suatu penyadaran, ya, memberikan suatu edukasi kepada pasien bahwa sakit itu bukan bahwa Allah benci kepada kita, ya, tetapi bisa saja cara Allah menyayangi kita. Karena kalau kita sakit, ya biasanya kita sakit itu kembali mengingat Tuhan. Ya, berbeda mungkin ketika kita sehat. Jadi hindari jangan sampai pasien-pasien ini bisa bunuh diri. Ya. Perasaan tidak berdaya, putus asa, dan tidak berharap. Intervensi apa yang dilakukan? Tadi multidimensi, ya, pendekatan spiritual, ya, salah satunya, kemudian psikoterapi suportif, ya, sportif, bagaimana kita bisa memberikan support, ya, kepada pasien, terapi perilaku kognitif, dan juga pemberian antidepresan. Nah, delirium. Apa itu delirium? Jadi delirium adalah perubahan akut dalam kesadaran atau status kognitif yang dapat bermanifestasi sebagai agitasi, penarikan, dan kebingungan. Jadi memang pasien-pasien delirium itu mengalami penurunan kognitif, ya, mengalami penurunan ingatan. Jadi lebih tidak mengurangi atau membatasi berinteraksi dengan orang. Memang dia stimulus dari luar itu sudah kurang, ya. Jadi ditanya dia apa, tidak nyambung, ya. Tanda-tandanya adalah agitasi, penarikan, kebingungan, bergerak tidak terkontrol, ya. Kebingungan adalah istilah yang mencakup semua yang mengacu pada perilaku yang tidak pantas. Tadi mungkin saja ada pasien yang membuka semua pakaiannya, membuka menarik celananya, itu tidak terkontrol. Itu karena faktor delirium, sudah di luar dari kontrol. Kemudian disorientasi, tidak mengenali orang-orang di sekitarnya. Ya, saya pernah melihat pasien sakaratul maut itu biar ditanya bagaimana, itu berbicara terus, ya, berbicara terus. Ketika orang lain yang memberikan pertanyaan itu tidak direspon, tapi dia berbicara seakan berbicara dengan alam lain, ya. Kemudian halusinasi. Nah, ini yang saya katakan halusinasi. Saya pernah juga mendapatkan pasien, ya, dia melihat orang-orang yang sudah meninggal, ya. Misalnya melihat bapaknya, melihat ibunya, ya, melihat kerabatnya waktu muda, saudaranya, ya. Itu adalah bagian dari gejala delirium, ya, dan itu normal bagi pasien yang dengan end of life. Delirium terminal sering terjadi pada pasien yang mendekati kematian, ya, dan dapat bermanifestasi pada pembaikan siang dan malam. Jadi penata laksanaan delirium selama fase akhir kehidupan lebih difokuskan pada pengendalian gejala dan menghilangkan penderitaan pasien dan keluarga daripada diagnosis dan pengobatan penyebab yang mendasari delirium. Kalau obat-obat farmakologis biasanya diberikan benzodiazepin atau neuroleptik, misalnya haloperidol. Jadi ini haloperidol mengurangi halusinasi pasien, ya, sangat membantu dalam mengelola gejala delirium. Kemudian mual dan muntah. Jadi pasien mual muntah itu biasanya ditangani dengan pemberian obat yang digunakan untuk mengatasi mual, ya, mual dan muntah, seperti misalnya ondansetron, ya, ini kan lazim ditemukan di rumah sakit, ya, dexamethasone mungkin, ya, termasuk lorazepam, ya, dipasangi juga NGT. Jadi terapi ini dapat menyebabkan kenyamanan karena memang ada distensi abdomen, dikeluarkanlah cairan untuk meningkatkan rasa nyaman. Kemudian untuk meredakan mual dan muntah yang persisten bisa juga dilakukan pembedahan, tapi ini jarang dilakukan. Pembedahan untuk mensekresi obstruksi usus. Kemudian jika pasien memiliki obstruksi usus yang tidak dapat disekresi, saja dilakukan pemasangan pipa, gastrotomi, endoskopi untuk perkutan yang dapat dipasang.
Terakhir, pasien juga harus diposisikan untuk menghindari aspirasi muntah. Jadi biasanya diberikan posisi semivolar supaya kalau muntah cairan tidak masuk ke paru-paru. Ya. Kemudian intervensi sedasi paliatif. Sedasi ini diturunkan kesadarannya secara perlahan untuk meringankan gejala atau rasa tidak nyaman yang dialami oleh pasien. Ya, juga dikenal sebagai sedasi akhir kehidupan atau sedasi terminal, dapat dipertimbangkan ketika semua intervensi gagal mengendalikan gejala. Jadi kalau intervensi-intervensi apapun baik farmakologis maupun non farmakologis tidak mampu mengatasi masalah yang dialami oleh pasien, biasanya diberikan sedasi. Sedasi ini yang menurunkan kesadaran pasien secara perlahan, tetapi bukan membunuh pasien, hanya menurunkan kesadarannya saja, bukan membunuh. Jadi kita tidak diperkenankan membunuh pasien, walaupun itu permintaan pasien dan keluarga, tidak diperkenankan. Ya. Kemudian sedasi paliatif ini digunakan ketika pasien mengalami nyeri yang tak tertahankan dan tidak dapat dikendalikan atau gejala lain dan mendekati jam atau hari terakhir hidupnya. Tujuannya adalah untuk menghasilkan tingkat kesadaran yang cukup, meringankan penderitaan tanpa mempercepat kematian. Sebelum dilakukan sedasi paliatif, penting sekali dipertimbangkan ya, harus ada spesialis anestesi atau perawatan paliatif. Jadi harus dikonsultasikan dan diverifikasi bahwa semua terapi telah dicoba tanpa hasil. Jadi sedasi ini dilakukan kalau semua tindakan-tindakan sudah tidak berhasil. Ini adalah tindakan yang terakhir. Selain itu juga penting juga untuk berkonsultasi ya dengan layanan sosial, layanan kerohanian, ya ahli psikologi, ya itu juga harus ada ya untuk dimintai pendapat. Nah ini ya teori tentang end of life, bahwa pasien akhir hidupnya itu ingin sekali bebas dengan nyeri, ingin merasa nyaman, ingin merasa berwibawa dan dihormati. Ya, jadi kita harus tetap menghormati pasien ini, ingin merasa damai dan sangat ingin sekali dekat dengan keluarga. Terutama lansia-lansia yang meninggal ingin sekali dekat dengan cucunya. Itu harus difasilitasi. Ya. Nah, di dalam isu end of life juga dikenal dengan DNR, Denyut Resuscitation. Jadi memang ada kasus yang diberikan label tidak perlu dilakukan resusitasi, walaupun henti napas, henti jantung, tidak perlu dilakukan resusitasi karena memang pasien ini sudah akhir kehidupan. Apalagi keluarganya yang meminta jangan dilakukan resusitasi karena ingin melihat pasien meninggal atau keluarganya meninggal dalam keadaan tenang. Apa itu DNR? Jadi DNR itu jangan lakukan resusitasi, merupakan suatu tindakan di mana dokter dan tenaga medis lainnya menempatkan sebuah instruksi berupa informed consent atau persetujuan yang disetujui oleh pasien maupun keluarga pasien di dalam buku rekan medis, ya, pasien yang berfungsi untuk menginformasikan tenaga medis, perawat untuk tidak melakukan RJP atau CPR pada pasien. Jadi walaupun henti napas, henti jantung pasiennya, jangan dilakukan RJP ataupun DC shock. Karena ini sudah tahap akhir kehidupan. Kecuali mungkin ada kasus-kasus yang kejadiannya mendadak. Misalnya sindrom koroner akut. Kalau pasien itu secara patologis diketahui perjalanan penyakitnya dari yang sederhana sampai kompleks tahap terminal penyakitnya, biasanya masuk dalam DNR. Walaupun henti napas, henti jantung, tidak perlu dilakukan CPR. Nah, ini menurut American Heart Association atau AHA mengganti istilah DNR ya dengan Do Not Resuscitate dengan istilah Do Not Attempt Resuscitation, yang artinya bahwa suatu perintah untuk tidak melakukan resusitasi terhadap pasien dengan kondisi tertentu atau tidak mencoba usaha resusitasi jika memang tidak perlu dilakukan, sehingga pasien itu menghadapi kematian secara alami. Jadi biarkan pasien ini meninggal dengan tenang. Ya, sedangkan DNR mensyaratkan bahwa resusitasi yang dilakukan akan berhasil jika kita berusaha. Ya,
Saya kira demikian untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan dapat diimplementasikan saat kalian praktik di rumah sakit maupun sudah bekerja nantinya di pelayanan kesehatan, rumah sakit, puskesmas ya. Tetapi jarang sekali itu kasus-kasus akhir kehidupan ya di puskesmas ya. Biasanya kebanyakan di rumah sakit ya, terutama di ruangan-ruangan ICU. Sampai di sini sebelum kita akhiri mungkin ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan? Masih ada waktu 3 menit ya. Ada pertanyaan? Halo? Sampai sini masih jelas di saya, Sinar. Sudah komplit penjelasan.